Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Ayahanda ibunda, anak-anak kami, hadirin segenap jamaah salat maghrib yang diikuti dengan pengajian maghrib hingga menjelang isya, Selasa malam Rabu kedua atau ketiga, lupa saya. Ketiga ya, ketiga. Di Masjid Al-Muhajirin Jalan Beringin 7 Medan, yang semua kita insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Hari ini kita berada di penghujung tahun 2024 Masehi. Sebentar lagi kita akan menyongsong tahun 2025 Masehi. Mungkin ada sementara kita yang membuat satu dan lain rencana untuk perubahan yang lebih baik di tahun mendatang. Entah itu rencana untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, atau mengembangkan usaha dan karir, atau mengganti kendaraan, atau merenovasi rumah, atau mungkin bahkan membeli rumah baru. Kesemua itu sah-sah saja, baik, karena memang Allah perintahkan kita orang-orang beriman, ya, dalam surah Al-Qasas ayat 77. Surah Al-Qasas ayat 77. Saya mulai dari ayat dulu, nanti akan masuk kepada hadis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah, usahakanlah olehmu untuk memperoleh anugerah dari Allah untuk kebaikan akhiratmu. Wala tansa, namun jangan lupa, kata Allah, untuk memperoleh anugerah Allah demi kebaikan duniamu. Jadi ambil dua-duanya. Meski begitu, jangan lupa bahwa yang lebih utama dari kedua itu adalah kebaikan akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Firman Allah di surah Al-A'la ayat 16 sampai 17. Al-A'la ayat 16 sampai 17. Saya percaya umum kita menghafal ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa, kata Allah. Akan tetapi kalian lebih mementingkan, mendahulukan kehidupan dunia, padahal kata Allah, kehidupan akhirat itu khair, jauh lebih baik, wa abqa, dan jauh lebih kekal adanya ketimbang kehidupan dunia yang sementara ini. Nah, sehubungan dengan dua ayat di atas tadi, masuk saja. Saya ingin ingatkan kita kepada satu hadis. Hadis sahih Muslim. Hadis sahih Muslim, di mana Rasul pernah bersabda ketika suatu saat
diriwayatkan bahwa Rasulullah tengah membaca Al-Quran, persisnya awal surah At-Takatsur. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kata Rasulullah, kata Allah dalam awal surah At-Takatsur, kalian dilalaikan oleh bermegah-megah dengan harta dunia. Hatta zurtumul maqabir, hingga kalian, terima kasih, jazakumullah khairan, hingga kalian mendapati kematian dan hidup di kubur. Itu artinya lalai dengan akhirat, ya, lalai akan akhirat, larut dengan dunia dan bermegah-megah dengan harta dunia. Maka ketika Rasulullah membaca dua ayat di pangkal surah At-Takatsur ini, diriwayatkan kemudian Nabi bersabda, yaqulu ibnu Adam. Ini dia. Kata Nabi, berkata anak Adam, mali mali. Zikirnya anak Adam ini seringkali yang memenuhi alam pikirnya dan hatinya adalah hartaku, hartaku. Mal itu artinya harta. Mali, hartaku, hartaku, hartaku. Itu yang selalu menyibukkan pikirannya, kata Rasulullah. Ya. Lantas Nabi memberi kita resep yang baik untuk sadar. Kata Rasulullah, wa hallaka ya bani Adam min malika. Bukankah hartamu itu, wahai anak Adam, kata Nabi dalam hadis ini, tidak lari dari tiga perkara. Ayah dan ibunda, hadirin rahimakumullah, ini hadis sahih Muslim. Rasul mengingatkan kita, harta kita itu nggak akan lari dari tiga perkara. Yang pertama kata Rasulullah, ma akalta fa afnaitah. Apa yang engkau makan itu engkau buang menjadi sampah. Betul? Semegah apapun hidangan itu, semewah apapun, Pizza Hut, apa lagi? Udon, apa lagi? Saya pun tahunya itu karena sudah berumah tangga. Dulu waktu lajang mana ada. Istri yang mengajak, ayolah bang bawa anak. Ya pulang sekali-kali pulang dari pesantren, disenangkan. Apa itu? Ayolah katanya. Akhirnya apa? Sampai di leher ini saja lah terasa nikmat. Habis itu masuk dalam sudah hilang. Menjadi sampah. Itu yang pertama kata Rasulullah. Apapun yang kau makan akan berakhir menjadi sampah. Kau buang. Yang kedua, wa ma labista fa ablaita. Apa yang engkau pakai semua pasti akan usang. Ada umurnya. Ada umurnya. Mobil mewah, rumah yang megah, pada ini pasti usang. Kalaupun mungkin rumah itu masih ada, ya, rumah itu masih ada, tapi ada saatnya sudah kita tinggalkan. Bukan lagi milik kita, milik siapa? Ahli waris kita. Kalau sudah milik ahli waris, bukan kuasa kita lagi. Dia yang berhak kemudian untuk menjadikannya bagaimana, seperti apa. Maka ini kata Nabi, semua yang kita pakai, gadget yang mahal, puluhan juta, pasti akan usang semuanya. Tapi yang ketiga kata Rasulullah, wa ma tasaddaqta fa amdaita. Dalam riwayat, wa ma tasaddaqta fa abqaita. Namun apa-apa yang engkau sedekahkan di jalan Allah, engkau infakkan di jalan Allah, itulah yang sesungguhnya engkau kekalkan untuk kebaikan. Yang dua di atas tadi sirna semua itu. Yang ketiga inilah yang sejatinya kekal untuk kita. Itulah tabungan kita. Nah, ini hadis sahih Muslim. Maka ayahanda ibunda, hadirin rahimakumullah, sejalan dengan dua ayat di atas tadi, juga hadis sahih Muslim yang terakhir ini, saya ingin ingatkan kepada diri saya dan kepada kita semua bahwa ini mengingatkan ya, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, berikan peringatan karena semuanya peringatan itu bermanfaat bagi orang beriman. Bahwa ada jalan untuk meraih kebaikan yang besar di akhirat.
yang Allah berikan untuk kita, yang bisa kita saksikan di sekitar kita, atau mungkin bahkan di hadapan kita. Jalan yang Allah berikan kepada kita untuk meraih tempat tinggal kelak bagi kita di surga. Ya, dengan pengorbanan yang jauh lebih murah daripada kita KPR rumah duniawi yang sering kali membebani. KPR rumah dunia ini bisa belasan tahun membebani. Tapi untuk memperoleh rumah di surga ini tak perlu pakai KPR. Bisa kita beli cash. Kita beli cash. Mana jalannya? Ini dia. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, yakni dengan cara apa? Turut serta dalam membangun masjid-masjid rumah Allah di dunia ini. Ini saya ingatkan kepada kita semua untuk tidak melalaikan kebaikan ini. Di mana-mana ada masjid yang mungkin kerap kita lalui, kita lewati, selama ini mungkin kita abai, ambil kebaikan itu. Supaya nanti tidak menjadi penyesalan sama adanya atas nama kita atau atas nama orang-orang yang kita cintai yang telah tiada. Kita niatkan infak ke masjid untuk meraih kebaikan ini, rumah tempat tinggal di surga nanti, untuk almarhum kedua orang tua kita, untuk pasangan hidup yang kita cintai, atau untuk anak-anak kita. Bismillah, niatkan. Ya, ini dengan modal yang jauh lebih ringan daripada KPR rumah di dunia ini. Jangan sibuk kita memenuhi rencana kita dengan satu dan kebaikan dunia, lupa kita akan kebaikan akhirat kita. Nah, ayahanda ibunda, hadirin rahimakumullah, diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasul pernah bersabda, berikut dalilnya. Rasul pernah bersabda, "Man bana masjidan lillah ka mafhasi qatah aw asghar banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid di dunia ini dengan niat lillah, garis bawahi dari awal, nanti akan saya sebut hadis berikutnya, mirip maknanya, dua-duanya sama-sama menegaskan man bana masjidan lillah. Maka sedari awal niatkan, barang siapa yang membangun masjid, termasuk ikut serta dalam membangun masjid dengan niat lillah, bukan untuk dipuji sanjung sebagai orang dermawan atau dielulukan sebagai orang paling kaya di kampungnya. Ya, turusi hatinya, mentang-mentang Jumat yang lalu diumumkan oleh panitia pembangunan Masjid Al-Muhajirin misalnya. Pengumuman berikutnya menjelang salat Jumat ini dari panitia pembangunan Masjid Al-Muhajirin, infak misalnya 20 juta dari Bapak Haji Lubis misalnya. Tersinggung hatinya, ya, kaminya yang keluarga batubara orang paling kaya di kampung nih misalnya. Jadi besoknya dibisikkan sama panitia bangunan, ini dari kami keluarga besar batubara di kampung ini 50 juta, tolong dibunyikan Jumat depan ya. Ada pamor, ada pamer, hati-hati. Nanti kita bahas hadisnya. Apa ancaman Nabi akan kerugian, bahkan kesengsaraan untuk mereka-mereka yang beramal baik zahirnya, tapi niatnya bukan karena Allah, bukan karena ikhlas. Hati-hati. Ya, dalam pertemuan berikut insyaallah untuk kita jauhi. Maka tegas Nabi dalam hadis ini, man bana masjidan lillah. Barang siapa yang membangun masjid, termasuk ikut serta dalam membangun masjid dengan niat semata-mata karena Allah. Nabi mengatakan, kamafhasi qatah, meski hanya seukuran tempat bertelurnya burung qatah. Saya cari tahu penjelasan ulama terhadap hadis ini. Apa itu burung qatah? Agaknya tidak ada di Indonesia. Sebagian hadis oleh ulama Indonesia di hadis ini terjemahkan dengan burung semprit, tapi saya tidak yakin itu sesuai. Karena burung qatah ini burung khusus di gurun sana. Burung yang khusus adanya di gurun Arabia sana, dan ini sudah dibunyikan oleh sementara penyair-penyair jahiliyah. Ya, sejak dari masa sebelum
diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ada menyebut burung qatah nih. Nah, uniknya ayahanda ibunda, burung qatah nih, kira-kira kenapa Nabi menyebut dalam hadis ini meski hanya sebesar tempat bertelurnya burung qatah. Burung qatah ini kecil. Kecil. Dan dia bertelurnya di atas daratan. Tidak di atas pepohonan, tidak pula di atas pebukitan. Sebagaimana umumnya burung. Ya. Atau bahkan lebih kecil dari sarang burung qatah. Atau bahkan lebih kecil dari sarang burung qatah, kata Nabi. Itu artinya apa? Tak cukup meski hanya untuk sholat satu orang pun tak cukup. Peran sertanya untuk membangun masjid itu mungkin hanya satu kuping keramik saja. Bismillah, tapi itulah kemampuan dia. Ya. Ulama juga mengatakan kenapa Nabi permisalkan dengan tempat bersarangnya burung qatah. Tadi saya katakan karena burung qatah itu bertelurnya di atas daratan rendah. Ini mengisyaratkan kepada kita semua bahwa masjid itu lazimnya dibangun di tempat yang mudah dijangkau orang ramai. Ini kan belum lama ini ada viral di YouTube. Ada masjid yang megah, tapi dibangun di tengah hutan. Lihat, masih ada mungkin di YouTube. Saya lupa di Sulawesi atau di Kalimantan itu ya, ada di YouTube. Sempat bahkan masuk TV. Ya, disoroti. Masjid itu megah, cantik, tapi di tengah hutan. Tak cocok, itu enggak sesuai dengan sunnah Nabi. Macam mana bangun masjid tapi payah dijangkau orang? Siapa yang kelak akan memakmurkannya? Itulah perumpamaan tadi. Maka Nabi misalkan upaya membangun masjid tadi, ya, meski hanya sebesar tempat bertelurnya burung qatah, karena burung qatah itu bertelur di atas daratan yang rendah. Ya. Maka apa balasan yang Allah janjikan untuk hamba tersebut lewat hadis ini? Kata Rasulullah, "Banallahu lahu baitan fil jannah." Niscaya Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Nah, pelajaran penting yang kedua yang bisa kita petik di balik hadis ini lagi apa? Bahwa membangun masjid itu memanglah lazimnya dilakukan oleh ramai umat Islam. Gotong royong. Harta kaum muslimin, bukan harta pribadi-pribadi. Makanya Nabi permisalkan dengan seperti seluas sarang burung qatah yang tak cukup untuk sholat satu orang pun tak cukup, bahkan lebih kecil daripada itu. Ya, seolah-olah hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahwa masjid itu lazimnya dibangun oleh kaum muslimin, bergotong royong antara kaum muslimin, bukan harta pribadi. Sekalipun kalau ada seorang miliuner yang dermawan, tergerak hatinya membangun masjid utuh dari nol sampai selesai dari hartanya, baik. Tapi itu kan jarang-jarang. Lazimnya masjid itu dibangun oleh harta kaum muslimin bersama-sama. Ya. Nah, itu hadis yang pertama. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa sekecil apapun pengorbanan seseorang, sesuai dengan kemampuannya untuk ikut serta dalam membangun masjid, niscaya akan berbalas bangunan rumah untuknya di surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ayahanda ibunda hadirin rahimakumullah, mirip dengan hadis yang di atas tadi. Dari Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasul pernah bersabda, ya. Maknanya mirip tapi dengan reaksi yang sedikit berbeda. Apa sabda Rasulullah sebagaimana diriwayatkan oleh Utsman bin Affan? Dan ini hadis sahih Bukhari Muslim. Kalau hadis yang pertama tadi hadis sahih Muslim, ini hadis yang kedua hadis sahih Bukhari Muslim. Sabda Rasulullah, "Man bana masjidan lillah." Barang siapa yang membangun masjid sama dengan niat semata-mata karena Allah. Ya, membangun masjid dengan niat semata-mata karena Allah. Maka apa balasan untuknya? Sabda Rasulullah, "Banallahu lahu fil jannati mislah." Banallahu lahu fil jannati mislah. Niscaya Allah akan bangunkan untuknya
di surga seperti itu. Misalnya Allah akan bangunkan untuknya di surga seperti itu. Apa arti seperti itu? Ini menjadi perhatian ulama. Apa yang dimaksud Nabi Allah akan bangunkan di surga untuknya seperti itu. Maka ayahanda ibunda hadirin rahimakumullah, saya coba telusuri syarah Sahih Muslim dari Imam Nawawi. Imam Nawawi memberikan penjelasan yang baik. Apa maksud dari seperti itu dalam hadis ini? Kata Imam Nawawi, artinya adalah bahwa sebagaimana keikhlasan hatinya, sebagaimana pengorbanannya untuk ikut serta dalam membangun masjid, maka seperti itu pula lah Allah akan balaskan untuknya rumah tempat tinggal kelak di surga. Nah, itu dia. Itulah maknanya. Sebagaimana keikhlasan dan pengorbanan seorang hamba untuk ikut serta membangun masjid di dunia ini dengan niat karena Allah, maka seperti itu pula lah Allah akan balaskan untuknya rumah di surga. Artinya apa? Orang kaya mungkin bisa berinfak misalnya dengan 10 sak semen misalnya. 10 sak semen. Sementara si miskin hanya berinfak dengan 1 sak semen. Zahirnya kan lebih banyak yang diberi seorang kaya ya. Tapi nilai pengorbanannya, itu dia. Nilai pengorbanannya dari orang miskin tadi mungkin lebih besar. Bagi orang kaya mungkin berinfak 10 sak itu kecil. Nominal harta itu kecil dibandingkan kekayaannya. Tapi 1 sak semen bagi si miskin itu begitu berharga. Ngerti maksudnya ya? Jadi jangan dikecilkan peran baik itu. Karena ini maksud hadis-hadis tadi. Sesuai dengan keikhlasannya dan pengorbanannya masing-masing, niscaya Allah akan balaskan untuknya rumah tempat tinggal kelak di surga. Maka jangan kecil hati kalau melihat mungkin orang kaya berinfak, apalagi kalau sempat dibunyikan misalnya ya. Infaknya misalnya 10 juta, sedangkan awak baru mampunya misalnya 100.000. Tidak apa-apa. Itu sesuai dengan kemampuan dan pengorbanan kita masing-masing. Allah akan balas kebaikan itu. Baik. Berikutnya, Imam Nawawi menjelaskan maksud hadis tadi dengan mengatakan bahwa hadis itu juga bisa dimaknai, artinya adalah bahwa sebagaimana kita melihat dalam kehidupan di dunia ini, masjid itu biasanya lebih luas, lebih besar daripada rumah tempat tinggal, kan begitu ya. Jadi agak miris juga memang terkadang kalau dalam satu komplek perumahan misalnya, rumah-rumah itu lebih besar dari masjid. Kalah megahnya masjid dari rumah. Itu agak miris juga. Ya, apalagi kalau sempat masjid itu terbengkalai, kurang perhatian. Kurang mendapat perhatian, sementara rumah yang mengepungnya rumah mewah-mewah. Ya, maka kata Imam Nawawi, sebagaimana kita mendapati masjid itu lazimnya lebih besar, lebih megah, lebih luas daripada rumah tempat tinggal, maka seperti itu jugalah nanti Allah akan balaskan bagi orang-orang yang ikut serta membangun masjid semasa hidupnya di dunia, rumah tempat tinggal untuknya di surga yang lebih besar, lebih megah, lebih luas daripada rumah penghuni surga umumnya. Subhanallah. Itu sebagai bentuk pemuliaan dari Allah untuk hamba-hamba yang ikut serta dalam membangun masjid semasa hidupnya di dunia. Ini penjelasan dan pemaknaan yang baik dari seorang Imam Nawawi terhadap hadis Sahih Muslim di atas tadi. Nah, selanjutnya, ayahanda ibunda hadirin rahimakumullah, yang tidak kalah penting saya ingatkan apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kata beliau bahwa ikut serta dalam membangun masjid semasa hidup kita di dunia setidaknya mengandung 3 kebaikan berikut. Yang pertama, bahwa kita mendapatkan kebaikan seperti yang disebut dalam hadis-hadis di atas tadi. Apa itu? Insya Allah akan berbalas rumah tempat tinggal untuk kita kelak di surga dengan ikut sertanya kita ya berinfak dalam membangun masjid di dunia ini. Itu yang pertama.
Kebaikan yang kedua, kata Syekh Al-Utsaimin apa? Bahwa kita mendapat kebaikan ta'awun. Seperti yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Dapat kebaikan ini, dapat pahala ini kita. Ya, karena itu tadi, karena masjid itu umumnya dibangun oleh umat Islam secara bersama. Maka tahan diri kita, tahan diri kita. Tak usah kita berusaha menonjol-nonjolkan diri seolah kita lah orang yang paling berjasa dalam bangun masjid. Ya, kalau bukan karena aku kemarin tak terdengar azan dari masjid itu, akulah kemarin yang menyumbangkan mic. Kalau bukan karena aku kemarin, ya apa itu berkuah orang sholat di masjid itu, akulah dulu yang menyumbangkan AC. Tahan lidah ini untuk tidak menyebutkan itu. Sekalipun mungkin ada satu lain pihak yang menyebut-nyebut kebaikannya, tahan. Nanti saya akan sebutkan ancaman bagi orang-orang yang berbuat riya. Rugi, rugi dua kali. Rugi dunia, sengsara akhirat. Dua kali ruginya. Uangnya sudah habis, dikeluarkannya untuk beli AC, untuk mengganti mic, tak dimanfaatkannya. Uang itu habis untuk bangun masjid, tapi karena itu semua semata-mata dilakukan demi pamer dan pamor, bukan berbalas kebaikan dan pahala di surga kelak di akhirat, tapi justru dengan itu Allah akan mengantarkannya menuju neraka dan siksanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka saya sebut ini orang ruginya dua kali, rugi dunia, sengsara akhirat. Maka tahan lisan kita ini, tak usah ya berusaha untuk menyebut-nyebut kebaikan kita. Biar orang tak tahu, tapi Allah muliakan kita. Ya, itu kebaikan yang kedua. Kebaikan yang ketiga, karena saya pernah mendengar ini. Saya pernah mendengar hal seperti ini, makanya saya betul-betul ingatkan diri saya, keluarga dan hadirin rahimakumullah. Di mana saya ingatkan? Dulu semasa saya kecil, masjid tempat kami sholat, masjid masih masjid bentuk yang lama, tak usah saya sebut di mana. Ya. Rakaat tarawihnya 20 rakaat. Ini contohnya. Ini yang fakta saya dengar, ini saya dapati peristiwa ini. Rakaat tarawih 20 rakaat. Seiring berjalan waktu, orang-orang lama ada yang meninggal, ada yang keluar pindah. Masuklah orang-orang baru. Ya, itu setelah sekian belas tahun belakang hari. Jadi adalah maksud PKM masjid ini yang sudah merupakan orang-orang baru. Macam mana kalau kita buat rakaat tarawihnya menjadi 8 rakaat saja? Ini agaknya lebih meringankan buat orang-orang tua kita. Misalnya, rupanya rencana itu terdengar sama keluarga wakaf masjid. Nah, jadi macam mana halnya saya bilang? Begitulah Ustaz. Jadi kata beliau, jangan ada yang coba-coba merubah tata cara rakaat bilangan tarawih di masjid itu ya. Kalau bukan karena kami, bunyi itu dia. Kalau bukan karena kami dulu abang beradik yang mengikhlaskan petak tanah warisan orang tua kami itu, tak ada masjid itu. Aduh, sedih saya. Itu masalah rakaat itu masalah kecil, itu masalah kecil. Masing-masing ada dalilnya. Tapi ucapan-ucapan macam itu, ya, kadang-kadang datang jauh sekian puluh tahun di belakang hari. Ada satu dan lain hal yang menyulut emosi, ya, menyulut emosi. Ya, yang tak sesuai mungkin dengan pandangannya, dengan pahamnya, muncul itu. Jadi alangkah baiknya kalau itu disampaikan dengan cara yang lebih elegan, supaya tidak gugur batal kebaikan yang sudah diperbuat sebelumnya. Ya. Itu kata Al-Quran nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Kata Allah, wahai orang beriman, jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian itu. Dengan apa? Bil manni, menyebut-nyebut, wal adha, atau menyakiti orang yang diberi. Nah, itu jelas. Jangan kalian batalkan, kalian gugurkan, kalian hapus pahala infak, pahala sedekah kalian. Dengan apa? Menyebut-nyebut atau menyakiti orang yang diberi. Memang Ustaz, tak ada memang langsung apa itu ucapan yang menghina.
Cuma cara dia memperlakukan saya rendah kali dibuatnya saya di mata orang. Mentang-mentang awak ini pernah dibantunya, misalnya begitu. Ini kadang-kadang hal-hal seperti ini menyebut-nyebut itu munculnya seringkali di belakang hari. Ini pun pernah saya dengar begini nih. Kalau bukan karena aku dulu membantunya mengikhlaskan kalung emasku kujual, tak jadi orang yang macam sekarang. Pernah saya dengar itu begitu. Orang yang berkeluarga ini kadang-kadang begitu. Awalnya niat tuh baik, ikhlas dia membantu adiknya ini. Masya Allah tuh ikhlas dia dijualkannya kalungnya untuk bisa lanjut sekolah adiknya itu sukses jadi orang adik ini. Rupanya itulah qadar Allah yang dibantu nih pun nggak tahu diri. Itu kadang-kadang celakanya kan begitu. Yang dibantu nggak tahu diri. Bersombong ria dia di hadapan kakaknya yang telah bersusah payah membela-bela perjuangan ini. Akhirnya tersulut emosinya muncul kata-kata tadi. Kalau bukan karena aku dulu yang menyekolahkannya, aku ikhlaskan kalungku tak jadi orang dia macam sekarang. Maka tahan diri kita, tahan diri kita. Nah, itu kebaikan yang kedua tadi ya. Dapat pahala tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, kebaikan yang ketiga ini yang tidak kalah penting. Ikut sertanya kita dalam membangun masjid rumah Allah semasa hidup kita dunia, itu akan mendapat amal jariah. Kita mungkin bisa melihat siapa sudah di antara orang-orang tua kita, jiran tetangga yang dahulu kita, yang mereka dulu ikut mengambil peran dalam membangun masjid ini. Itu artinya apa? Kendati mereka sudah berkalangkan tanah sekian tahun, selama masjid ini masih tegak utuh, selama masih ada kebaikan yang diperbuat di masjid ini, dari setiap orang yang mengambil kebaikan masjid ini, mengalir terus pahalanya kepada Al-Mahfuz. Alangkah ruginya kita kalau tidak ikut mengambil kebaikan ini. Maka ini sengaja saya sampaikan untuk diri saya dan kepada kita semua. Ini termasuk dalam rangka apa juga ini ya, perenungan akhir tahun. Perenungan akhir tahun. Jadi sembari kita mempersiapkan apa-apa yang baik untuk kebaikan hari esok kita di dunia, tapi jangan lupa untuk mempersiapkan kebaikan kita untuk hari esok di akhirat yang kekal abadi nanti. Ya. Masya Allah, amal jariah. Setiap orang yang mengambil kebaikan dari masjid ini, entah dalam bentuk pengajian, salat, membaca Al-Quran, maka siapapun yang ikut serta dalam membangun masjid ini, ikut mengalir pahala untuknya. Nah, itulah menjadi amal jariah. Terakhir, ayahanda ibunda, hadirin rahimakumullah. Ini sejauh yang saya tahu, khusus Allah sebutkan terkait dengan berinfak di jalan Allah ini ya. Apa balasan kebaikan yang Allah janjikan? Nanti sembari mengaji di rumah, lihat firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Ini mungkin makna ayat ini sudah sering kita dengar. Surah apa tadi? Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Apa perumpamaan kata Allah? Kamasali habbatin, seperti satu butir benih yang ditanam, satu butir benih yang ditanam, ambatat sab'a sanabila, yang memunculkan 7 apa namanya itu? Kalau padi itu apa ini? Tangkai. Satu biji benih ditanam melahirkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Di setiap tangkai itu ada 100 bulir biji. Berarti 100 kali 7 nilai apa? 700. Enggak berhenti di situ. Betapa indahnya ini. Allah kata melihat wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah lipat gandakan karunia darinya, balasan pahala darinya untuk siapa-siapa yang ia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah akhirat itu nama wallahu wasi', dan Allah Tuhan yang maha luas. Apanya? Semuanya. Luas ilmunya, luas anugerahnya, luas balasan kebaikannya. Alim, lagi maha mengetahui. Sekecil apapun pengorbanan, infak di jalan Allah yang kita perbuat, niscaya Allah akan balas itu. Ayahanda ibunda, minimal balasannya 700 kali lipat.
Saya bilang, dan nggak berhenti di situ. Ini khusus untuk infak dari Allah ya. Dan Allah katakan, wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah masih lipat gandakan lagi lebih dari itu. Untuk siapa-siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah adalah Tuhan yang maha wasi', maha luas, anugerah rahmat kasih-sayangnya, lagi maha mengetahui. Artinya begini, kalau kita berpikir secara sederhana, rasa-rasanya saya secara duniawi sampai meninggal saya mungkin nggak akan mampu saya berinfak dengan 700 juta rupiah, setengah M lebih ya, nggak mampu saya. Dengan gaji sebagai seorang PNS, dosen PNS, rasa-rasanya nggak akan bisa saya sampai meninggal. Ini ukuran duniawinya ya, entah kalau dapat rezeki nomplok dari jamaah muhajirin nggak tahu lah. Tapi kalau ukuran dunianya nggak akan mampu saya berinfak 700 juta rupiah, ya. Tapi Bismillah, ada masjid Al-Ansar, komplek Villa Malina di pinggir ring road. Itu sedang direnovasi total. Ambil kebaikan. Renovasi total ya. Jadi Ramadan ini pun belum tentu selesai. Ya. 1 juta, bismillah, 1 juta berikan. Kali 700 berapa itu? 700 juta rupiah sudah kebaikannya. Dan Allah katakan enggak berhenti di situ. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Masih terbuka lagi peluang jika Allah lipat gandakan lagi pahala kebaikannya. Untuk siapa-siapa hamba yang Allah kehendaki. Ini maksud saya. Maka ambil kebaikan ini. Apalagi terkadang kalau itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, lebih lagi dah kebaikannya. Ya. Nah, ayahanda ibunda, hadirin rahimakumullah, demikian mungkin yang dapat saya sampaikan dalam pengajian malam hari ini. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk menstimulasi kita, untuk mendorong kita mengambil kebaikan ini, yakni ikut serta dalam membangun rumah Allah semasa hidup kita di dunia. Saya persilahkan kalau mungkin ada yang mau bertanya. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamanya mustahil. Kalau selamanya itu mustahil. Panjang umur mungkin ya. Jadi ibaratnya kita punya uang, ibaratnya kita punya uang 100 juta. Ya. Namun dengan rencana kalau ini saya sebesar atau penyimpanan 50 juta, saya kan nggak. Cuma ada rencana saya misalnya yang kita. Jadi di prinsip itu Pak Ustaz, masyarakat setiap hari saya infak misalnya 50.000 atau 100.000, tapi rutin setiap hari gitu. Beriring dengan ya kita juga kan hidup jauh, kita juga nggak tahu gimana nanti ya kan. Ada mana yang lebih baik? Yang dilakukan kita drop semua gitu langsung. Itu yang pertama. Yeah. Kemudian yang kedua kan kalau kita infak kita untuk orang yang telah meninggal, orang yang ya. Ya saya juga kurang paham di sini ya. Bagaimana nilai dari apanya, apakah sama dengan kita yang infak secara pribadi dengan kita menginfakkan atas nama dia, nilai pahalanya gimana Pak? Iya. Iya. Baik. Terima kasih Pak ya. Ini pertanyaan bagus, bagus. Jadi yang pertama Nabi ada bersabda begini. Khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Kata Nabi, sebaik-baik amal itu adalah yang lestari terus-menerus sekalipun sedikit. Mana lebih baik? Ini kalau saya tanya ayahanda ibunda, hadirin rahimakumullah. Bilangan salat duha itu yang paling banyak berapa rakaat? Pernah saya jelaskan dulu. Jawabnya enggak terbatas. Itu hadis Sahih Muslim, enggak terbatas. Ketika Nabi
menyampaikan kepada seorang sahabat Amr bin Abasah. Enggak terbatas. Sejak dari lewat naik matahari setinggi tombak sampai waktu matahari pas di atas kepala kita, kata Nabi, silahkan terus melaksanakan duha. Tapi sebanyak-banyak rakaat duha yang pernah Nabi buat semasa hidup beliau sallallahu alaihi wasallam adalah 8 rakaat. 8 rakaat. Itu yang Nabi perbuat. Ya, namun Nabi ajarkan kepada seorang sahabat tanpa batasan rakaat. Mana lebih baik? Saya satu hari sholat duha 8 rakaat, tapi kemudian 3 minggu nggak sholat lagi. 1 bulan nggak sholat lagi. Dibanding biarlah 4 rakaat. Oh ini dia, saya ingatkan lagi. Sedangkan rakaat duha yang paling sering Nabi lakukan semasa hidup beliau berapa rakaat? 4 rakaat. Yang paling sering Nabi buat adalah 4 rakaat. Jadi dibuatnya 8 rakaat sekali saja sebulan berikutnya. Dibanding 2, biarlah 2 atau 4, tapi terus paling enggak seminggu dapat 4 kali, 5 kali. Mana lebih baik? Yang ini, kata Nabi, sebaik-baik amal itu adalah yang lestari terus-menerus sekalipun sedikit. Itu baik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tapi boleh juga lihat kondisinya. Itu kan tadi dalam kondisi normal. Yang harapannya mungkin kita merasa insya Allah sehat-sehat saja sekalipun ajal biadillah. Sehat-sehat saja rasanya insya Allah masih bisalah dalam sekian tahun ke depan saya rutin berinfak perharinya misalnya 10.000. Oke. Tapi dalam kondisi tertentu di mana seseorang mungkin sudah merasa tubuhnya ringkih lemah, kan kira-kira ada semacam firasat itu. Apalagi kalau sudah sampai dokter punya vonis. Dokter punya vonis bahwa penyakit bapak atau ibu ini qadar Allah jauhkan, itu berat. Dalam estimasi dokter mungkin hanya akan bisa bertahan misalnya dalam tempo 1 tahun. Tumpahkan semua di situ. Iya kan? Nah, saya jadi teringat, ini ada hadisnya, hadis sahih. Nabi pernah bersabda, kita sama-sama ingat ini. Ya. Kalau saya tanya, ayah dan ibunda, sedekah apakah yang paling baik? Datang seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyus sadaqati afdal? Sedekah apakah yang paling utama? Ini jawabnya kata Nabi. Ini kata Nabi, anta tasaddaqa wa anta sahihun syahih. Hendaklah engkau bersedekah sedang engkau dalam keadaan sehat dan pelit. Ups, apa arti? Kok Nabi sebut sehat dan pelit? Apa hubungannya? Ulama menjelaskan itu. Subhanallah. Memanglah manusia itu kalau sehat dia pelit. Betul. Kalau dia masih merasa sehat, gagah, dia akan pelit. Kenapa? Karena kata Nabi, ta'malul ghina wa takhshal faqra. Selama engkau masih merasa sehat, masih akan hidup yang panjang, engkau akan terus berharap menimbun harta dan takut miskin. Sudah punya 20 hektar, ya pingin nambah lagi 20 hektar. Buat siapa? Bakal anak nanti kalau sudah besar. Sudah punya 50 hektar, pingin lagi nambah. Bakal cucu katanya. Semua kalau bisa digaransi semuanya. Nah, itulah. Itu kalau sehat. Jadi kata Nabi, kalau masih sehat, manusia itu rasanya memang pelit. Ya, ta'mal ghina, dia akan terus punya angan-angan menimbun harta, menambah harta dan takut miskin. Ya, maka ketika itu yang terjadi kata Rasulullah, ya, wala tumhil. Pada saat itu yang sedang engkau rasakan, engkau sedang sehat pelit-pelitnya, berpikir ulang setiap kali mau berinfak dan Allah, ta'mal ghina wa takhshal makram, kata Nabi, jangan tunda. Jangan tunda. Apalagi kalau yang mau diinfakkan ini besar, berkorban atau ganti gadget ya. Nah, lumayan juga 2,5 juta misalnya kan, udah bisa beli handphone baru misalnya kan, berkorban atau ganti gadget. Ini kata Nabi, ketika ada gemuruh dalam hati dari itu, wala tumhil, jangan tunda, bismillah. Itu menunjukkan ada saat di mana kita dituntut berkorban harta yang besar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ini maaf ya, saya kembangkan sedikit penjelasannya. Ayahanda ibunda, saya suka mengingatkan kita dengan ayat ini.
lan tanalul birra. Ya. Ini kata, lihat nanti surah Ali Imran ayat 92. Ali Imran ayat 92 kata Allah, lan tanalul birra, sekali-kali kalian tidak akan mendapat kebaikan dari Allah. Lihat tafsirnya. Yang dimaksud kebaikan sini adalah nikmat surga. Kata Allah nih, sekali-kali kalian tidak akan mendapat nikmat surga hatta tunfiqu, hingga kalian berinfak di jalan Allah, mimma tuhibbun, dari sebagian apa yang kalian cintai. Cintai ini saya memaknainya, ini harta yang besar, berharga, bukan remeh-temeh. Kalau orang mau bermaksud, maaf ya, mencuri dompet kita, kalau cuma isinya 2.000, kita pertahankan nggak? Alhamdulillah cuma 2.000 isinya. Itu remeh-temeh. Hilang pun dia nggak akan jadi pikiran kita. Tapi kalau ada orang mau, Allah jauhkan dalam misalnya membegal mobil kita harganya 100 juta, kita pertahankan nggak? Pertahankan, karena itu harga yang berharga, harta yang berharga. Ini kurang lebih maksud ayat tadi. Sekali-kali kalian tidak akan mendapatkan nikmat surga, lihat ayat ini, sampai kalian berinfak di jalan Allah dengan sebagian harta yang kalian cintai. Yang kita cintai itu artinya berharga besar, kita tidak ingin dia hilang dari kita, berpindah tangan ke orang lain. Ini maknanya bukan harta yang remeh-temeh. Paksa diri kita harus ada. 30 tahun, 40 tahun, 50, 60, 70, tanya diri kita. Berapa infak terbesar yang sudah kita berikan di jalan Allah? Maaf ini ya. Jangan sampai kita sudah umur 50 tahun, 60, belum pernah berkorban seumur hidup. Enggak betul itu. Saya betul menolak kalau ada sebagian guru-guru kita dulu mengatakan korban itu pinamat sekali seumur hidup. Enggak aji itu. Sekali seumur hidup. Begitu banyak karunia Allah anugerah kepada kita. Pelit kalilah kita ini. Nabi mengancam. Kata Nabi, ada hadisnya. Ya, man wajada sa'atan falam yudahi, barang siapa yang punya kelapangan harta tapi enggan tak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, kata Nabi. Maka jangan sekali-kali dia mendekati musalla kami. Nabi kecam. Maka harus ada pengorbanan yang besar seumur hidup kita ini. Yang besar itu masalah ini, bangun masjid, berkurban, insyaallah. Nah, jadi saya lanjutkan sedikit dalam hadis Nabi tadi, kata Nabi, jangan tunda hingga hingga datang nyata kematian di depan matamu, kira-kira begitu. Barulah kemudian engkau berkata, berikan, misalnya, jangan sampai kemudian setelah engkau merasakan kematian sudah pasti di depan matamu, baru engkau memerintahkan kepada ahli warismu, uang ayah yang di bank bagilah 50 juta untuk madrasah tahfiz ini, yang 10 juta untuk ini. Sebentar lagi kita mati, uang itu bukan milik kita, jadi milik ahli waris kita. Belum pasti dia akan lakukan seperti yang kita amanahkan. Nah, itu. Jadi itu kata Nabi, sebaik-baik sedekah adalah ketika engkau dalam keadaan sehat dan pelit-pelitnya, gemuruh hati di ketika mau berkorban dengan uang yang besar, berinfak, maka kata Nabi pada saat itu, bismillah, lepaskan. Jangan tunda, lepaskan. Itulah sebaik-baik sedekah. Tapi kalau sudah dekat mati, baik kali memang itu. Kalau dekat mati, baik kali memang. Karena udah nggak ada harapan hidup, tumpahkan semua. Itu maksud saya tadi. Kalau masih sehat, buat sebanyak mungkin. Bisa secara bertahap. Tapi kalau sudah ada vonis dokter, misalnya sudah dekat mati, tumpahkanlah. Bismillah sekalian. Demikian ayat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Banyak, mohon maaf akan segala kekurangan. Mari kita akhiri doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.